Ya, lu dari motherfucking body. Iya, fucking mak lo, buset. Oke, hari ini gua sama Bob pengen ngomongin topik yang lebih ngarah ke comic book heroes. Soalnya emang belakangan ini comic book heroes itu ya hot properties lah. Kayak itu go-to-nya orang-orang superhero movies. Yang sebelum-sebelumnya yang gua sama Bob yakin 80% dari pendengar yang dengerin ini sekarang sebelumnya nggak ada interest buat nge-check out comic book heroes, origin mereka kayak apa, story-nya apa, terus alliance mereka kayak apa, villain-nya mereka siapa. Pasti belum ada interest sama sekali sampai film Iron Man pertama yang 2008 ya? 2008an. Sampai 2008an itu surface gitu. Atau kalau nggak interested Iron Man mungkin karena MCU lagi booming banget, Marvel Cinematic Universe booming banget, jadi pada bandwagon akhirnya ikut deh. Kalau nggak ikutnya dari Iron Man pertama, misalnya dari Avengers yang pertama. Terus baru ngikutin film-film sebelum Avengers pertama deh. Nah, masih ngomongin comic book heroes, DC atau Marvel itu sekarang jadi sampah. Iya. Dan sampahnya itu beneran apa ya, literally bakal jadi sampah. Gue sama Bob pengen straight the facts dulu. Gue sama Bob itu nggak bigotry, nggak racist, nggak sexist. Kita nggak ada niatan buat ngejatohin satu golongan atau apapun itulah. Tapi ini emang cuman criticize kenapa comic book industry bakal jatuh kalau misalnya kayak gini-gini terus. Yang pertama pengen gue bahas itu Wonder Woman. Kemarin Wonder Woman baru keluar tuh cover art ya. Wonder Woman bukan kemarin sih. Udah berapa? Beberapa waktu yang lalu covernya keluar. 2020 nih. Wonder Woman 1984. Lagi, gue sama Bob nggak ada niatan rasis, body shaming, bigotry atau sexist. Tapi gini. Wonder Woman berkulit hitam, overweight, dan pakai mom jeans. Ini ntar gue taruh covernya, lu bisa lihat sendiri. Sekarang gini, Bob, yang pengen gue tanya ke lo. Taruh lu tuh cuman warga sipil di dunia komik. Lu bakal narok nyawa lu bakal percaya akan nyawa lu ke superhero yang secara fisiknya aja nggak keurus, atau superhero yang emang badannya atletis, yang badannya udah mirip kayak Greek gods statue gitu, dan siap buat tempur. Lu lebih percaya nyawa lu kemana? Ya pasti pilihan kedua lah, karena emang udah kelihatan tangguh gitu, daripada yang benar-benar mom bodies yang kelihatannya kayak cosplay buat pesta ulang tahun anaknya gitu. Ya it's not proper. Dan gimana ya, mungkin kalau ya terlepas dari warna kulit lah, tapi emang mau build-nya seperti Greek goddess gitu, pasti orang-orang lebih percaya kayak gitu. Cuman begini, oke lah, itu hanya fan art tadi ya, kayak fan art terus disetujuin sama artis aslinya. Editor disetujuin sama editor DC. Alright. Nah, itu sebenarnya gimana ya? Etnis manapun, mau race manapun itu sebenarnya sama aja kedudukannya, harusnya seperti itu. Cuman begini, originnya Wonder Woman apa sih? Dia goddess dari Themyscira berkulit putih. Jadi kalau misalnya dibilang dia Caucasian, Hispanic, Mexican, Asian atau apapun ras yang ada di dunia tuh nggak bisa sih. Iya, karena orang-orang Themyscira begitu kan di originnya. Nah, itu dia yang jadi masalah. Bukan karena bisa diubah etnisnya kayak gitu aja, tapi don't ruin the origin of. You are ruining the whole lore, you are ruining the whole universe of the comic book gitu. Iya sih. Kayak taruh lah contoh itu Wonder Woman. Oke, misalnya kalau dia overweight juga, ya kan? Dia masih bisa fight crime soalnya secara dia semi god apa full goddess? Kalau Wonder Woman ya full goddess dia. Oke, dia full goddess tapi dengan badan overweight. Tapi gara-gara dia full goddess itu
masih punya super strength ya kan. Iya betul. Coba taruh posisinya di Batman, yang dimana dia manfaatin physical abilities, terus secara fisik dia gunain juga buat espionage, mau itu lethal atau apapun itu. Nah, Bruce Wayne orang Asia dan dia overweight, atau dia kekurusan. Apakah dia bisa bertahan di Gotham? Lu bayangin aja ya, kostumnya Bruce Wayne itu pasti gear-gearnya juga banyak, apalagi jubahnya pun juga pasti berat kan. Iya. Kalau dia terlalu kurus atau terlalu gemuk, yang ada dia nggak bisa gerak gitu kan, karena nggak ada ototnya buat gerak. Kalau kegendutan, dia udah keberatan sama badannya sendiri gitu. Terus kalau misalnya Batman badan kekurusan, lawannya Bane, itu punggungnya bukan patah lagi tuh, hilang. Nggak jadi dua. Hilang punggungnya. Iya, kalau pernah mainin laron nih malam-malam terus lu belah, nah kayak gitu jadinya. Jadi lagi bukan masalah ras, bukan masalah body diversity atau apapun itu, tapi intinya tuh masalah origin itu karakter dari mana. Yap. Contoh kayak superhero yang rasnya ada beberapa, kayak Green Lantern. Green Lantern tuh bukan satu nama superhero gitu loh. Tunggu, ini perlu dilurusin nih, pendengarnya ada yang tahu Green Lantern kan? Semoga sih. Oke, buat yang tahu Green Lantern oke, tapi buat yang nggak tahu kita jelasin dulu. Green Lantern itu jatuhnya bukan nama superhero, tapi nama korps, bukan korps mayat ya. Tapi korps, ya Green Lantern Corps gitu. Grupnya dia, nama grupnya Green Lantern. Dan hero-nya yang dari bumi tuh ada 3 ya? Iya, beberapa sih sebenarnya ada. Sekarang malah ada 5. Oh, sekarang 5. Ya sebut yang terkenal deh, yang 2 itu. Populer itu ada Jon Stewart, dia orang Afro American, sementara yang lainnya ada Hal Jordan, dia white. Nah, jadi nggak masalah dan fans suka gitu loh. Mereka suka Hal Jordan dan mereka suka Jon Stewart. Mereka dukung dua-duanya. Lagi bukan karena ras, tapi karena originnya itu. Itu dari DC. Dan sekarang kita bahas Marvel. Jadi Marvel 2020 ini ngeluarin comic book heroes line up baru. X-Men sama New Warriors. Nah, kita mulai dari mana? Aduh. Kita mulai dari New Warriors dulu deh. Oke, siap. Jadi New Warriors itu yang gue tahu, yang gue follow up, soalnya gue personally gue nggak begitu baca komiknya Marvel. Tapi yang gue tahu New Warriors itu ada di setiap eranya. Contoh kayak zaman dulu tuh tahun 80 apa 90. Itu New Warriors tuh isinya Nova dari Nova Corps, terus Jean Grey dan lain-lain. Jadi kayak ya kumpulan superhero ada di situ lah. Tapi kayak beda grup dari Avengers atau apapun itu, ya beda grup intinya mereka. Nah, yang 2020 ini mereka nggak make superhero lama mereka nggak nge-reuse, tapi mereka bikin baru. Line up-nya. Yang pertama yang gue tahu sih dia ketuanya ya, Trailblazer. Oke. Kalau nanya, coba jelaskan image-nya gimana tuh. Kalau nanya Trailblazer gimana? Ini gue tunjukin image-nya. Dia perempuan teenage dan dia obese. Kali ini beneran obese, real dia obese. Terus dari description yang gue baca, powernya dia tuh dari mana? Dari backpacknya dia punya magical backpack. Di descriptionnya itu tasnya katanya dari Tuhan, tapi bukan Tuhan yang kalian tahu. Waduh, Tuhan yang gimana tuh? Hah? Tuhan yang gimana tuh? Kayak yang di MCU yang gua anggap Tuhan atau godlike tuh One Above All. Terus siapa lagi tuh satu lagi yang kayak baju Elvis Silver itu tahun 80. Shit man, gue lupa. Ya udah ntar gue put up image itu. Itulah pokoknya yang gue maksud. Yang gue anggap godlike ya 2 itu dong. Terus dari deskripsinya dari Tuhan yang kalian nggak tahu. Ini apa lagi nih? Nih
ngasal-ngasalan apa lagi nih. Nah, namanya Trailblazer. Jadi kemana dia ada, dia ninggalin jejak gitu kan, ya kan, ninggalin jejak kekacauan. Dari desainnya sih kayak Dora the Explorer. Iya, Dora the Explorer. And Dora the Explorer consuming too much McDonald's 24/7. Oke, itu Trailblazer. Gini loh, dia teenage, apakah dia bisa ngelihat diri dia di taruhlah 40-30 tahun ke depan kalau dia obes. Ntar meninggal gara-gara type 2 diabetes, kan gak lucu juga. Film superhero. Kayak lagi berantem tiba-tiba heart attack, kolesterol kan kocak. Darah tinggi langsung. Iya, makanya itu. Aduh. Oke, itu Trailblazer. Sekarang move to the next one, yaitu Screen Time. Ini dia Screen Time. Nih lihat dulu gambarnya. Originnya. Ini kalian kalau mau tahu nih ya, FYI, originnya dia itu internet nerd. Gara-gara apa? Gara-gara eksperimen bapaknya atau kakeknya gitu, I don't know. Kakeknya karena dia bikin gas internet yang I don't know what the fuck is that. Dia terekspos sama gas itu dan akhirnya jadi bisa woke sama meme culture dan nggak tahu apa ada kaitannya dengan internet lah. Otaknya bisa ngapain internet atau apa, mungkin bisa streaming Twitch dan donasi ke Twitch Thoughts, I don't know. Ya apa ya, kalau kayak Ultron di MCU, dia kan bisa ngakses internet kan, Ultron. Tapi dia nge-utilize, dia bisa ngakses internet tuh kayak contoh misalnya badan satu mati, ntar dia akses buat pindah ke badan kedua gitu kan. Terus mungkin bisa ngaktifin kode nuklir negara apa gimana. Itu Ultron yang di MCU. Tapi kalau ini dia ke-expose ke internet gas. Lagian internet gas, coba dulu udah bahas. Itu komponennya apa? Kenapa bisa connect ke internet? Nah, itu dia. Apakah kakeknya kerja di IndiHome? I don't know. Ntar ada tombol belakangnya buat reset router. Kalau misalkan lagi problem ya udah tinggal kalau nggak pencet, kalau nggak digedor kepalanya. Oke, itu gue udah nggak pengen bahas ya, itu internet gas, bisa ngakses internet. Oh mungkin salah satu convenientnya pasti bisa lo ke toilet, nggak usah bawa headset, nggak usah bawa HP, biar nggak suspicious. Terus udah akses internet, udah buka-buka. Nah, sabi itu paling gampang emang. Ya hitung-hitung ya oke lah ya. Profit lah, bisa lah langsung tanpa ketahuan siapa-siapa, nggak bisa di-detect sama IndiHome-nya juga kan. Wow, life hack. Terus juga kalau nge-search apa child porn gitu juga nggak kedetek kok sama FBI atau agensi manapun itu. Iya betul. Wah itu tadi si siapa namanya Screen Time. Screen Time, oke, Screen Time. Yang ketiga sekarang, Be Negative. Dari desainnya sih yang gue lihat jadi kayak vampir edgy gitu ya kan. Gue rada bodo amat sih sama backstory-nya. Gue juga gak begitu research. Soalnya at this point gue kayak udah fuck you, kayak terserah lu. Dan mungkin backstory-nya juga gak menarik lah kalau untuk vampir Dracula shit, I don't know. Maybe persis kayak Twilight, I don't know. Oke, kita langsung ke next aja, ke nomor 4. Ke nomor 4, di nomor 4 ini kita ngitungnya 2 langsung sih, 2 karakter. Tapi kita jadiin satu. Snowflake sama Safe Space. Itu 2 nama superhero diambil dari terms ya, bisa dibilang. Jadi istilah terms yang ada di internet yang apa ya, sebenarnya konotasinya negatif. Kalau gue jelasin dulu yang pertama, kalau Snowflake itu mereka yang merasa unik, terus merasa paling spesial dan lain-lain. Snowflake sendiri, so far yang gue tahu powernya dia itu dia bisa ngegenerate shuriken yang bentuknya kayak snowflake. Terus gue nggak tahu apakah dia punya superhuman abilities kayak Captain America
atau kayak Deathstroke gitu, itu gue nggak tahu. Tapi yang gue tahu ya itu Ya itulah. Bisa Tapi ya, bisa yang jadi masalah adalah dua nama yang mereka punya. itu Snowflake, terus ke Safe Space. Safe Space itu tuh ibaratnya lu udah di internet tapi lu buat lingkaran lagi buat dimana lu tuh komunikasi nyaman dan lain-lain. Sebenarnya untuk yang safe space itu FYI, mungkin ada juga yang belum tahu. Ada forum khusus di mana kaum-kaum ya yang orientasinya berbeda dari kita lah, yang LGBTQ+, kita langsung bilang aja gitu, untuk mereka bisa aman untuk membicarakan soal orientasi mereka gitu. Nah, akhirnya jadi nama sama Marvel buat superhero ini gitu. Powernya dia bisa nge-generate shield ke teammate-nya atau ke siapapun itu. Tapi gue nggak tahu dia bisa nge-generate shieldnya sendiri ke dia atau enggak. I don't know. Terus kalau kita lihat color scheme-nya, ya kan, kayak ini tuh pengen sok-sokan dapetin cliche color switch, tau nggak? Yang cewek jadi biru, yang cowok jadi pink. Kayak ya udah. Tapi kalau emang ngikutin sejarah sih emang warna pink tahun berapa, 1800-an ya, itu emang buat cowok kan ya kalau nggak salah. Terus udah kayak buat apa gitu loh superhero dibikin kayak gini, mau dari Wonder Woman atau New Warriors gitu. SJW pushing their own fucking agenda to the comic book companies. Benar. Karena gini, mungkin alright lah kalau mereka mau dapat rekognisi gitu ya. Terus apa yang tadi yang lu mau ngomongin? Kalau pengen dapat apa tadi? Recognition. Oh, recognition, dia pengen dapat recognition, oke gitu, nggak apa-apa. Tapi yang gue udah lihat dari reports contoh San Francisco yang ngejual komiknya tuh gila-gilaan, salah satu daerah yang ngejual komiknya gila-gilaan, comic book sampai sekarang. Itu aja mereka di antara gak ngambil komiknya sama sekali atau banyak yang di return. Terus dapat recognition dari mana kalau kayak begitu, ya kan? Oke. Ya. Kalau X-Men sih yang tadi pengen gue bahas yang dikit sih. Jadi dari beberapa mutant ini mereka apa ya, bisa dibilang pengen sok-sokan, ibaratnya Marvel ngomong kayak, hey yo kids, what's up? Can you say I'm hip? Kayak begitu, kayak no you're not. Ya. No you're not. You're not blending in. Kayak boomer tiba-tiba gabung sama kita gitu yang umur 18 plus atau gimana gitu. Gini deh, konsep X-Men gue jelasin. X-Men itu kebagi dua kubu ya kan. Ada kubunya, ini secara in general. Kalau lebih kompleks mungkin ada kubunya Apocalypse, ada kubunya siapa? Dark Phoenix dan lain-lain. Tapi ini kubu in general yang ada di mainstream. Kubunya Magneto atau kubunya Charles Xavier, Profesor X. Yep. Nah, di pihak Profesor X, dia tuh pengen gimana caranya manusia bisa hidup tenang, hidup bareng sama mutant. Tapi di lain sisi, Profesor X harus nanganin kubunya Magneto. Soalnya kubunya Magneto pengen ngeratain kaum manusia. Soalnya mutant itu the next generation. Nah, jadi dari situ aja tuh mereka udah fight for their rights, fight for diversity gitu kan. Apalagi yang perlu di diverse dari situ. Nah, terus sekarang kayak gue nggak tahu itu siapa yang dari artwork covernya nih gue display. Pokoknya ada yang mirip Cyclops, cewek tapi. Terus ada yang kayak siapa? Yang sayap Angel ya di X-Men. Nah, tapi ada catch-nya. Here's the catch. Mereka ada yang punya Instagram fitness account. Jadi mereka kayak share tips and tricks buat fitness. Mereka salah satu dari mereka ada yang punya TikTok, dia TikTokers, ya kan? Ada yang jadi moderator subreddit mutant. Ada yang bikin mixtape, ada yang bikin musik buat mutant. Nggak, maksudnya musik buat mutant, musik kayak gimana sih? Itu apakah itu sama aja sama manusia ya kan? Atau mungkin Nokia Arabic ringtone di remix. Nah, ya kayak udahlah, persona
punya akun sosial media tuh bukan personality trait gitu loh. Buat apa? Ya, karena kalau my take personally, ya mereka mencoba untuk relevan sih. Dan itu trying hard yang benar-benar trying hard, but fail miserably gitu. Apa ya? Gini deh, pengen relevan lagi X-Men atau apapun itu propertiesnya Marvel. Di Iron Man 2, nih screenshotnya, itu di HP-nya Tony Stark pas dia ngakses HP, itu ada tulis, itu ada salah satu app-nya yang paling kanan atas, itu ada Illuminati. Illuminati itu apa? Itu kumpulan dari Beast, yang dari X-Men, Tony Stark, Namor, Professor X, Doctor Strange, sama Black Bolt. Black Bolt ya? Iya, Black Bolt. Iya. Oh, sama Reed Richards. Reed Richards tuh Mr. Fantastic dari Fantastic Four. Nah, kalau misalnya itu entar keluar, salah satu superhero itu selesainya Infinity Saga ini, kan udah kelar Infinity Saga, itu pasti Fantastic Four, X-Men, siapapun itu yang muncul lagi di MCU, itu pasti bakal relevan, gak mungkin gak. Soalnya media representation Marvel itu jauh lebih gede dibanding DC. Walaupun gue sendiri, gue fans DC gitu ya. Tapi kalau misalnya orang pada lebih, gue lebih prefer Marvel gini, ya nggak heran. Soalnya media representation sama mainstream media lebih nyondong ke Marvel. Pasti bakal relevan lagi, nggak mungkin nggak. Iya. Nggak usah kayak perlu ngasih reference internet lah, atau mungkin mau ngasih reference pop culture yang terlalu gimana gitu, karena ya pasti bakal ada reference itu, pasti bakal muncul di satu poin di filmnya atau di komiknya, itu bakal kejadian pasti. Nah, mungkin balik lagi ke permasalahan representasi itu, gimana ya? My personal take itu sebenarnya gini loh, gue sebenarnya nggak penting untuk representasi gitu loh, Jeff. Di mau comic book atau di media massa, ini harus sampulnya Wonder Woman yang Afro American, atau Batman yang Asian, atau nanti mungkin The Flash yang dia nanti misalnya jadi aborigin atau apa gitu. We don't need that, karena ya udah, those characters were meant to be written like that gitu. Mereka nggak perlu diubah, mereka nggak perlu mewakilkan suatu kelompok yang misalnya termarginalkan kayak gitu. Karena apa? Karena yang penting itu representasi kalian ya, yang ada di negara kalian gitu, yang diakui oleh negara gitu. Nggak penting apa misalnya kita harus direpresentasikan di pop culture gitu-gitu. No. Fuck off gitu. Kalau misalkan mau misalnya bikin karakter sendiri yang baru yang mungkin bisa representatif, oke. Tapi jangan sampai kayak New Warriors itu. Waduh. Yang pakai si Safe Space dan Snowflake itu terlalu gampang buat ya. Ya, dan itu yang derogatory juga gitu. Kedua terms itu di mata netizen misalnya. Nah, bikinlah karakter yang benar-benar unik, yang emang originnya was meant to be like that, untuk representasi kalian kalau kalian mau gitu. Tapi jangan terlalu memaksakan juga gitu, kayak gitu di tempat yang seperti itu. Dan akhirnya you are blindly fanatic about the representation itself. Kayak ya, representation in superhero comics basically it's not that important. Karena yang important itu adalah lu advokasi masalah yang ada di kelompok lu, misalnya yang misalnya lu termarginalkan, lu perjuangin tuh di depan negara, karena ya nggak penting lah. Terus kalau masalah representatif juga, kayak buat apa gitu loh? Poinnya adalah it's pointless again gitu. Mau misalnya nanti ada Captain Marvel mau diubah jadi gimana? Mau diubah jadi ras alien lah, yang ras alien yang main musik di kantina Star Wars kan, kayak gitu. Yang main trompet kayak gimana? Atau misalkan mau diganti diganti ubur-ubur gitu kan? Itu nggak penting gitu. Representasi yang kayak gitu. Yang penting itu ya adalah gimana caranya kalian diakui secara
sebagai manusia gitu di masyarakat. Nggak penting lah untuk muncul di komik-komik gitu. Ngomongin Captain Marvel. Captain Marvel tuh salah satu contoh yang bakal ngejatohin MCU. Iya, I can agree with that. Nih ntar gue drop link di description video yang gue reference ini. Brie Larson di interview sama Chris Hemsworth, Don siapa satu lagi War Machine? I forgot that man, lupa. Don siapa itu gue lupa, si yang main jadi War Machine di masalah Avengers. Di situ Brie Larson, arogannya gila sih, nyebelin. itu dia smug-smugnya orang dengan gua nggak tahu lagi. Terus dia kayak pas Chris Hemsworth bilang iya gue pakai stuntman, dia yang bikin gue kelihatan keren, tapi ujung-ujungnya di layar yang kelihatan keren tuh gue, jadi props to him gitu buat si stuntman-nya ini. Terus habis itu Brie Larson kayak ditunjuk sama Chris Hemsworth, ya kita di sini semua juga pakai stuntman kok. Brie Larson ngomong kalau dia tuh nggak pakai stunt woman, dia nggak pakai stunt, dia do her own stunts, kata dia do her own stunts. Yeah, lies bitch, lies. Terus Chris Hemsworth coba jadi lu pengen ya jadi the next Tom Cruise lah ya, digituin, tapi in a joking way. Tapi in the other hand, kalau walaupun itu nggak joking, nama lu disamain di satu sentence Tom Cruise gitu. Lu pengen jadi the next Tom Cruise yang stuntnya hebat. By the way, bahas Tom Cruise dikit. Kalau misalnya lu pada pengen compare Tom Cruise sama Jackie Chan, itu nggak bisa. Tom Cruise bisa stunt driving dan lain-lain. Jackie Chan bisa comedic stunt sama prop stunts yang ngeutilitasin objek-objek yang ada di sekitar dia. Oke, nggak apple to apple lah intinya. Nah, balik lagi ke topik. Terus Brie Larson pas di compare gitu, Brie Larson nggak mau, dia bilang, No, I want to be the first me, not the next Tom Cruise. Thank you very much. Tom Cruise, thank you very much. itu nadanya fucking smug bitch. Itu cynical banget. Itu bukan woman empowerment dan lain-lain, itu cuman pure smug, chin up, egotistical bitch. Itu jadi kayak too much showmanship. Oh, bukan showmanship, show womanship karena equality. Fuck you. Tapi intinya itu terlalu gimana ya, mau jadi center of attention, cuman jadi center of attention yang cringy, yang ended up unlikable lah gitu. Itu gue yakin kalau misalnya dia masih di Marvel, dia bakal ngerusak Marvel. Dia tetap mau jadi center of attention, dan mungkin dia mau mencoba untuk mengobrak-abrik skripnya biar Captain Marvel jadi center of attention dan di depannya Captain America dan Iron Man. I don't know. Nah itu dia. Nah yang di podcast sebelumnya gue juga pernah nge-state kalau gue suka film Captain Marvel, tapi yang gue nggak suka itu aktrisnya. Filmnya bagus ya, orang bilang average, ada yang bilang jelek, tapi gue suka filmnya. Mungkin karena settingan tahun 90, di era itu banyak musik yang gue suka, terus banyak setelan secara fashion atau vehicle yang gue suka. Tapi ya itu lagi, kalau misal aktornya masih dia, ya gue berharap dikit sih buat Marvel. Gue berharap dikit banget itu buat Marvel. Ya oke lah, untuk pop culture reference-nya di filmnya ya boleh lah gitu. Cuman yang jadi fokus ceritanya kan ya dari perjalanan yang Captain Marvel itu gitu, yang gue sorot. Nah yang itu kayaknya enggak banget gitu. Terus ya in my opinion jelek, dan ditambah lagi dengan aktrisnya begitu yang berlaga sebagai the only woman that matters di Marvel Cinematic Universe. Jadi kayak enggak deh, nope. But that's just my opinion, bro. Itu cuman opini kita doang. Jadi ya gitu, DC sama Marvel bakalan jadi sampah kalau misalnya kayak begini terus. Intinya sebenarnya adalah untuk representasi itu ya nggak usah dipaksain lah. Yang penting itu origin dari karakter, terus kualitas dari story-nya. Kalau emang bisa delivery di situ udah bagus banget, dan itulah alasan kenapa Wonder Woman sukses dengan karakter yang gitu-gitu aja. Batman pun juga sukses dengan karakter yang nggak diubah originnya gitu. Sama, ini last message sih. Stop nge-hire
writer yang latar belakangnya aktivis, dan hire writer yang emang dia passionate comic books, yang emang dia paham comic books itu apa dan arc story itu ada apa aja. Itu yang harus mereka hire, bukan aktivis. Iya. Jatuhnya yang gue baca sih sekarang Marvel DC itu kayak fan fiction dari cewek-cewek aktivis woke dari Tumblr, tau gak sih? Jadi kayak oh my god, this is embarrassing. Lagi no. Aktivis Tumblr adalah salah satu alasan kenapa dunia ini harus kiamat kayaknya. Yeah. Isn't it fun being there for all my extra cakes? Signed you up for the apprenticeship. I don't